Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik di pertemuan ke-13, capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep strategis peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan AKI dan AKD. Terdapat 5 bahan kajian yang akan kita bahas di topik ini. Untuk lebih memahami dan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa terhadap capaian pembelajaran ini, mari sama-sama kita dengarkan video pembelajaran mata kuliah ASKEP Neonatus dengan topik konsep strategis peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan AKI dan AKD. 5 bahan kajian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni pertama tentang definisi kerjasama lintas sektor. Kerjasama lintas sektor adalah kerjasama antara berbagai sektor atau program yang terkait dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih luas atau kompleks. Dalam bidang kesehatan, kerjasama lintas sektor adalah pertemuan antara petugas puskesmas dengan sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama tim, memantau cakupan pelayanan, dan membina peran serta masyarakat. Salah satu contoh pertemuan lintas sektor adalah berupa Lokakarya Mini atau Lokmin. Kedua adalah pemberian BOK atau bantuan operasional kesehatan. BOK adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional kesehatan khususnya di puskesmas. BOK merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan. BOK memiliki beberapa tujuan, diantaranya pertama meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, menurunkan kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit, meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan malnutrisi. Ketiga, indeks pembangunan kesehatan masyarakat, yaitu indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. IPKM merupakan hasil dari pengumpulan 24 indikator kesehatan utama dari 3 survei berbasis komunitas, yaitu riset kesehatan dasar, survei sosial ekonomi nasional, dan survei potensi desa. IPKM dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Hasil evaluasi IPKM dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan besaran masalah di suatu wilayah. Beberapa faktor yang mempengaruhi IPKM antara lain angka kematian bayi, kepadatan penduduk, persentasi rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, dan persentasi rumah sehat. Keempat adalah penetapan tenaga strategis baik dokter, bidan, dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan kepulauan atau DTPK. DTPK adalah daerah perbatasan dengan negara lain serta daerah kepulauan terpencil dan terluar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan tenaga kesehatan puskesmas di DTPK. Penetapan tenaga kesehatan di daerah terpencil perbatasan kepulauan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan seperti memiliki ijazah dokter atau dokter gigi, memiliki STR yang masih berlaku, memiliki surat izin praktek sehat jasmani dan rohani, dan bersedia ditugaskan di DTPK. Selain itu, dalam merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan di DTPK juga perlu mempersiapkan tenaga medis lainnya seperti perawat dan bidan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Terpencil 2020-2024, menetapkan masih terdapat 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal. Yang terakhir, kelima, yaitu standar pelayanan KB berkualitas, jam persal, paket pelayanan Cashpro. 2 Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan standar pelayanan KB berkualitas, yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Selain itu, Kementerian Kesehatan meluncurkan jaminan persalinan atau Jampersal yang mencakup pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, NIPAS, KB pasca persalinan, dan neonatus. Melalui program ini, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas diharapkan meningkat. Demikian pula dengan pemberian ASI dini, perawatan bayi baru lahir, pelayanan NIPAS, dan KB pasca persalinan. Pelayanan yang dijamin melalui Jampersal yaitu pemeriksaan kehamilan 4 kali, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, pemeriksaan NIPAS 3 kali termasuk pelayanan neonatus dan KB pasca persalinan, pelayanan rujukan ibu dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan lebih mampu. Strategi penguatan puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, Kespro, remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS, dan mengintegrasikan pelayanan Kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya, yaitu dengan program gizi, penyakit menular, dan tidak menular. Upaya penurunan AKI dan AKB difokuskan pada pelayanan kesehatan yakni pertama posyandu atau masyarakat berupa edukasi KIA dan gizi, pencegahan komplikasi persalinan, dan puskesmas PONET serta setiap kota memiliki minimal 1 RTK atau rumah tunggu kelahiran. Kedua, puskesmas. Dilakukan upaya kesehatan meliputi peningkatan kapasitas puskesmas PONET. Setiap puskesmas memberikan tata laksana bayi atau balita sakit sesuai standar dan peningkatan kapasitas dokter umum dan bidan dalam pelayanan KIA pada kabupaten kota. Ketiga, rumah sakit. Dilakukan upaya kesehatan meliputi rumah sakit yang melayani persalinan adalah Rumah Sakit PONEK, ketersediaan unit transfusi darah, bank darah rumah sakit di kabupaten kota, dan pendampingan rumah sakit umum daerah kabupaten kota. Upaya yang dilakukan sesuai dengan pendekatan siklus hidup continue of care yang dimulai dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, sampai dengan masa sesudah melahirkan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masa sebelum hamil, persiapan kondisi fisik, mental, dan sosial harus disiapkan sejak dini, yaitu dimulai dari masa remaja. Selain remaja, upaya peningkatan kesehatan masa sebelum hamil juga diberikan kepada pasangan calon pengantin dan pasangan usia subur atau PUS. Pelayanan bertujuan agar ketiga kelompok sasaran tersebut menjalankan perilaku hidup sehat, melakukan deteksi dini penyakit maupun faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya, dan mendapatkan intervensi sedini mungkin jika ditemukan faktor resiko. Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB dilaksanakan upaya-upaya kesehatan yang berfokus pada posyandu atau masyarakat, puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan rumah sakit. Pada posyandu atau masyarakat, upaya yang dilakukan adalah berupa edukasi KIA dan gizi, pencegahan komplikasi persalinan, puskesmas PONET, dan setiap kota memiliki minimal 1 RTK. Pada puskesmas atau FKTP, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas puskesmas PONET. Setiap FKTP memberikan tata laksana bayi atau balita sakit sesuai standar, peningkatan kapasitas dokter umum dan bidan dalam pelayanan KIA. Sedangkan rumah sakit dilakukan upaya sebagai berikut. Rumah sakit yang melayani persalinan adalah Rumah Sakit PONEK, ketersediaan unit transfusi darah atau UTD, bank darah rumah sakit di kabupaten atau kota, serta pendampingan rumah sakit umum daerah kabupaten kota. Semua strategis percepatan penurunan AKI dan AKB pada setiap upaya kesehatan, target yang diharapkan adalah 100%.
Pelayanan kesehatan massa sebelum hamil adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan untuk menjalani kehamilan yang sehat. Kegiatan juga ditujukan kepada laki-laki karena kesehatan laki-laki juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Pelayanan kesehatan massa sebelum hamil ditujukan kepada kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur, serta sasaran lainnya misalnya kelompok dewasa muda. Pelayanan kesehatan massa sebelum hamil meliputi pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan konseling, pelayanan screening kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian suplementasi gizi, pelayanan medis, dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan khusus untuk setiap kelompok. Pelayanan kesehatan massa sebelum hamil bagi remaja. Pertama, pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi, informasi, dan edukasi bagi remaja merupakan proses penyampaian pesan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja sehingga mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif terkait upaya peningkatan kesehatannya agar tetap sehat, aktif, mandiri, dan berdaya guna baik bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Materi KIE yang dapat diberikan pada remaja sesuai kebutuhan antara lain keterampilan psikososial melalui pendidikan keterampilan hidup sehat, pola makan gizi seimbang, aktivitas fisik, pubertas, aktivitas seksual, kestabilan emosional, penyalahgunaan nafsa termasuk tembakau dan alkohol, cedera yang tidak disengaja, kekerasan dan penganiayaan, pencegahan kehamilan dan kontrasepsi, HIV dan INS, dan imunisasi. Kedua, pelayanan konseling. Konseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien dan tenaga kesehatan untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik, dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Konseling bagi remaja dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lainnya. Konseling diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih dan atau kader kesehatan yang terlatih. Ketiga, pelayanan screening kesehatan. Pelayanan screening kesehatan dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama, anamnesis umum. Anamnesis adalah suatu kegiatan wawancara antara tenaga kesehatan dan klien untuk memperoleh informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, riwayat penyakit, dan faktor risiko pada remaja. Kedua, anamnesis HEADS, yaitu Home, Education atau Employment, Eating, Drugs, Sexuality, Safety, and Suicide. Bertujuan untuk menggali dan mendeteksi permasalahan yang dialami remaja. Ketiga, deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah kesehatan jiwa yang relatif murah, mudah, dan efektif adalah dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO, yaitu Strength Difficulties Questionnaire. Keempat, pemberian imunisasi. Remaja membutuhkan imunisasi untuk pencegahan penyakit, baik imunisasi yang bersifat rutin maupun imunisasi yang diberikan karena keadaan khusus. Imunisasi pada remaja merupakan hal yang penting dalam upaya pemeliharaan kekebalan tubuh terhadap berbagai macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit dalam kehidupan menuju dewasa. Kelima, pelayanan suplemen gizi. Pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk mengoptimalkan asupan gizi pada masa sebelum hamil. Suplementasi gizi antara lain berupa pemberian tablet tambah darah atau TTD. Pemberian TTD bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi.
Program TTD diberikan kepada remaja putri usia 12-18 tahun di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas dengan frekuensi 1 tablet seminggu 1 kali sepanjang tahun. TTD tidak diberikan pada remaja putri yang menderita penyakit seperti talasemia, hemosiderosis, atau atas indikasi dokter lainnya. Penanggulangan anemia pada remaja putri harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pengobatan kurang energi kronik, kecacingan, malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS. Keenam, pelayanan medis. Pelayanan medis merupakan tata laksana untuk menindaklanjuti masalah kesehatan yang ditemukan pada pelayanan screening kesehatan. Dan terakhir, pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan lainnya pada masa sebelum hamil diberikan berdasarkan indikasi medis yang diantaranya berupa pengobatan, terapi, dan rujukan. Pengobatan atau terapi diberikan pada remaja sesuai dengan diagnosis atau permasalahannya. Tata laksana ini dapat diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya yang memberikan pelayanan tingkat sesuai dengan standar pelayanan di FKTP. Pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil bagi calon pengantin. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin atau catin dilakukan secara individual, terpisah antara calon catin laki-laki dan perempuan untuk menjaga privasi klien yang meliputi pertama pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. Tujuan pemberian KIE dan konseling dalam pelayanan kesehatan catin adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian mereka sehingga dapat menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman. Materi KIE dan konseling untuk catin meliputi pertama pengetahuan kesehatan reproduksi antara lain, kesetaraan gender dalam pernikahan, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan perawatan kesehatan organ reproduksi. Kedua, kehamilan dan perencanaan kehamilan. Ketiga, kondisi dan penyakit yang perlu diwaspadai pada catin. Keempat, kesehatan jiwa. Kelima, pengetahuan tentang fertilitas atau kesuburan dan masa subur. Dan keenam, kekerasan dalam rumah tangga, serta pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Kedua, pelayanan screening kesehatan. Pelayanan screening kesehatan catin meliputi pertama, anamnesis antara lain. Anamnesis umum adalah suatu kegiatan wawancara antara tenaga kesehatan dan klien untuk memperoleh informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, riwayat penyakit, faktor resiko pada catin. Kedua, deteksi dini masalah kesehatan yang relatif murah, mudah, dan efektif untuk catin dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO, yaitu Self-Reporting Questionnaire. Dalam SRQ ada 20 pertanyaan terkait gejala masalah kesehatan jiwa yang harus dijawab klien dengan jawaban ya atau tidak. Ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status kesehatan catin. Ketiga, pemberian imunisasi. Catin perempuan perlu mendapatkan imunisasi tetanus dan difteri untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus dan difteri sehingga memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Setiap perempuan usia subur, usia 15 sampai 49 tahun, diharapkan sudah mencapai status T5. Jika status imunisasi tetanus belum lengkap, maka catin perempuan harus melengkapi status imunisasinya di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Keempat, pemberian suplemen gizi. Pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi yang dilaksanakan dengan pemberian tablet tambah darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Jatim, TPD dapat diperoleh secara mandiri dan dikonsumsi 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Penanggulangan anemia pada Jatim harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pengobatan kurang energi kronik, kecacingan, malaria, TB, dan HIV/AIDS. Kelima, pelayanan klinis medis. Pelayanan klinis medis berupa tata laksana medis untuk menangani masalah kesehatan pada masa sebelum hamil yang dilakukan oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kompetensi dan kewenangan masing-masing. Tata laksana dapat berupa pengobatan atau terapi yang diberikan pada Jatim sesuai dengan diagnosis atau permasalahannya. Tata laksana dapat diberikan di FKTP dan jejaringnya yang memberikan pelayanan tingkat pertama sesuai dengan standar pelayanan di FKTP. Dan terakhir adalah pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan lainnya merupakan pelayanan perorangan yang diberikan sesuai dengan indikasi medis yang ditemukan pada saat pelayanan untuk masa sebelum hamil lainnya, misalnya pada saat screening. Pelayanan bisa bersifat klinis, medis maupun non-medis, misalnya dukungan psikososial, mediko-legal, perbaikan status gizi, dan lain-lain. Setiap Jatim diharapkan dapat memeriksakan kesehatannya sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengetahui status kesehatan dan merencanakan kehamilan sesuai dengan langkah-langkah pelayanan kesehatan yang telah disebutkan di atas. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur atau PUS diberikan kepada PUS laki-laki maupun perempuan, baik yang belum mempunyai anak maupun yang sudah memiliki anak dan ingin merencanakan kehamilan selanjutnya. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil pada PUS meliputi: pertama, pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. KIE dan konseling pada PUS lebih diarahkan ke perencanaan kehamilan, baik itu untuk anak pertama, kedua, dan seterusnya. Ketika hendak merencanakan kehamilan, penting bagi PUS untuk mempersiapkan status kesehatannya dalam keadaan optimal. Materi KIA dan konseling yang wajib adalah perencanaan kehamilan, terutama konseling KB termasuk KB pasca persalinan. Materi KIA dan konseling lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, pelayanan screening kesehatan. Pelayanan screening kesehatan bagi PUS meliputi anamnesis dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status kesehatan melalui pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status gizi, dan pemeriksaan tanda dan gejala anemia. Pemeriksaan status gizi bagi PUS atau WUS dilakukan melalui pemeriksaan indeks massa tubuh atau IMT dan lingkar lengan atas atau lila. Status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran IMT. Indeks massa tubuh atau IMT merupakan proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. IMT perlu diketahui untuk menilai status gizi PUS atau WUS dalam kaitannya dengan persiapan kehamilan. Selain IMT, penapisan status gizi pada perempuan juga dilakukan dengan pengukuran menggunakan pita lila untuk mengetahui adanya resiko kek pada WUS. Ambang batas gila pada WUS dengan resiko kek di Indonesia adalah 23,5. Apabila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm atau bagian merah pita lila, artinya perempuan tersebut mempunyai resiko kek dan diperkirakan akan melahirkan berat bayi lahir rendah.
Keempat, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dalam pelayanan kesehatan masa sebelum hamil untuk PUS sesuai indikasi meliputi pertama pemeriksaan darah, antara lain pemeriksaan HB, golongan darah, dan resus. Kedua, pemeriksaan morfologi sel darah tepi untuk deteksi awal talasemia atau carrier talasemia. Ketiga, pemeriksaan urin rutin, sadanis, IVA, dan atau pap smear. Dan pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya TORCH, urin lengkap, testing HIV, screening HBsAg, dan mamografi. Kelima, pemberian imunisasi. WUS perlu mendapatkan imunisasi tetanus dan difteri untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus dan difteri sehingga memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi bayi dan ibu terhadap penyakit tetanus. Setiap WUS diharapkan sudah mencapai status D5. WUS perlu merujuk pada status imunisasi terakhir pada saat hamil apabila sebelumnya sudah pernah hamil. Imunisasi T2 interval pemberian adalah 4 minggu setelah T1 dengan masa perlindungan 3 tahun. Imunisasi T3 interval pemberian adalah 6 bulan setelah T2 dengan masa perlindungan 5 tahun. Imunisasi T4 interval pemberian adalah 1 tahun setelah T3 dengan masa perlindungan 10 tahun. Dan imunisasi T5 interval pemberian adalah 1 tahun setelah T4 dengan masa perlindungan lebih dari 25 tahun. Keenam, pemberian suplementasi gizi. Pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk pencegahan dan pengobatan anemia yang dilaksanakan dengan pemberian TTD. Ketujuh, pelayanan klinis medis dapat berupa pengobatan atau terapi yang diberikan kepada PUS atau WUS sesuai dengan diagnosis atau permasalahannya. Tata laksana ini dapat diberikan di FKTP dan jejaringnya yang memberikan pelayanan tingkat pertama sesuai dengan standar pelayanan di FKTP. Dan terakhir adalah pelayanan kesehatan lainnya, merupakan pelayanan perorangan yang diberikan sesuai dengan indikasi medis yang ditemukan pada saat pelayanan untuk masa sebelum hamil lainnya, misalnya pada saat screening. Pelayanan bisa bersifat klinis, medis maupun non-medis, misalnya dukungan psikososial, mediko-legal, perbaikan status gizi, dan lain-lain. Pelayanan kesehatan masa hamil yang kemudian disebut pelayanan antenatal atau ANC terpadu adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan akses ibu hamil terhadap pelayanan masa hamil adalah cakupan K1 atau kunjungan pertama. Sedangkan indikator untuk menggambarkan kualitas pelayanan adalah cakupan K4 sampai K6 dan kunjungan selanjutnya apabila diperlukan. Kunjungan pertama atau K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke-8. Kunjungan keempat atau K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 4 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama atau 0 sampai 12 minggu, 1 kali pada trimester kedua lebih dari 12 minggu hingga 24 minggu, dan 2 kali pada trimester ketiga lebih dari 24 minggu sampai kelahirannya. Ketiga, kunjungan ke-6 atau K6. K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar
selama kehamilannya minimal 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama 0 sampai 12 minggu, 2 kali pada trimester kedua lebih dari 12 minggu hingga 24 minggu, dan 3 kali pada trimester ketiga lebih dari 24 minggu sampai kelahirannya. Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 kali sesuai kebutuhan, dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan, ibu hamil harus kontak dengan dokter minimal 2 kali, 1 kali di trimester ke-1 dan 1 kali di trimester ketiga. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan persalinan, pelayanan NIPAS, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Kualitas pelayanan antenatal yang diberikan akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya, ibu bersalin, dan bayi baru lahir, serta ibu NIPAS. Dalam pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan harus mampu melakukan deteksi dini masalah gizi, faktor resiko, komplikasi kebidanan, gangguan jiwa, penyakit menular dan tidak menular yang dialami ibu hamil, serta melakukan tata laksana secara adekuat, termasuk rujukan apabila diperlukan, sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan secara bersih dan aman. Pelayanan antenatal dapat dilaksanakan secara terpadu dengan program lain, yaitu pertama program gizi, yakni gizi seimbang pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, dan penanggulangan kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Kedua, program pengendalian malaria. Strategi pelayanan terpadu pengendalian malaria dalam antenatal adalah pemeriksaan atau screening malaria pada kunjungan pertama antenatal dan pemberian kelambu berinsektisida terhadap semua ibu hamil yang tinggal di kabupaten atau kota endemis tinggi malaria, dan pemberian terapi pada ibu hamil positif malaria. Ketiga, program pengendalian tuberkulosis atau TBC. Manifestasi klinis TBC pada kehamilan umumnya sama dengan wanita yang tidak hamil, yaitu manifestasi umum dari TBC paru. Semua wanita hamil harus di-screening anamnesis untuk diagnosis TB. Apabila dari hasil anamnesis ibu hamil terduga menderita TB, dilakukan kerjasama dengan program TB untuk penegakan diagnosis dan tata laksana lebih lanjut. Pada wanita hamil terduga TB perlu dilakukan juga tes HIV. Ibu hamil yang sakit TB harus segera diberi pengobatan obat anti tuberkulosis atau OAT untuk mencegah penularan dan kematian. Keempat, program pengendalian HIV, sifilis, dan hepatitis B. Penularan vertikal HIV, sifilis, dan hepatitis B dapat terjadi dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penularan ini dimulai dengan screening pada ibu hamil terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B pada saat pemeriksaan antenatal care pertama pada trimester pertama. Secara program nasional, upaya pengendalian terhadap ketiga penyakit infeksi menular tersebut langsung disebut Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak atau PPIA. Kelima, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Pada masa kehamilan, program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terkait pada 3 penyakit, yaitu antenatal dengan riwayat hipertensi, antenatal dengan riwayat diabetes, dan antenatal dengan riwayat talasemia. Keenam, program kesehatan jiwa. Ibu hamil yang sehat mentalnya merasa senang dan bahagia, mampu menyesuaikan diri terhadap kehamilannya sehingga dapat menerima berbagai perubahan fisik yang terjadi pada dirinya dan dapat tetap aktif melakukan aktivitas sehari-hari.
Masalah atau gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh ibu hamil tidak saja berpengaruh terhadap ibu hamil tersebut, tetapi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya saat di dalam kandungan, setelah melahirkan, bayi, masa kanak, dan masa remaja. Dan terakhir, pelayanan keguguran. Keguguran merupakan kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Ibu yang mengalami keguguran wajib mendapat pelayanan kesehatan asuhan pasca keguguran yang berupa pelayanan konseling dan pelayanan medis. Pelayanan kesehatan masa persalinan. Pelayanan kesehatan persalinan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan. Meskipun 85% persalinan akan berjalan tanpa penyulit, namun komplikasi dapat terjadi selama proses persalinan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah setiap tempat penyelenggara pelayanan persalinan harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengenali sedini mungkin dan memberikan penanganan awal bagi penyulit yang timbul. Persalinan dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah asuhan persalinan normal atau APN sesuai standar dan memenuhi persyaratan meliputi: pertama, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, tenaga adalah tim penolong persalinan terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Apabila ada keterbatasan akses dan tenaga medis, persalinan dilakukan oleh tim minimal 2 tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan-bidan atau bidan perawat. Ketiga, tim penolong mampu melakukan tata laksana awal penanganan kegawat daruratan, maternal, dan neonatal. Sedangkan standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan. Pelayanan persalinan harus memenuhi 7 aspek yang meliputi: 1. Membuat keputusan klinik, 2. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi, termasuk inisiasi menyusui dini dan resusitasi bayi baru lahir. Ketiga, pencegahan infeksi. Keempat, pencegahan penularan penyakit dari ibu dan anak ke anak. Kelima, persalinan bersih dan aman. Keenam, pencatatan atau rekam medik asuhan persalinan. Dan ketujuh, rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan pada ibu selama masa nifas 6 jam sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Ibu nifas dan bayi baru lahir dipulangkan setelah 24 jam pasca melahirkan, sehingga sebelum pulang diharapkan ibu dan bayinya mendapatkan 1 kali pelayanan pasca persalinan. Pelayanan pasca persalinan terintegrasi adalah pelayanan yang bukan hanya terkait dengan pelayanan kebidanan, tetapi juga terintegrasi dengan program-program lain, yaitu dengan program gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, imunisasi, jiwa, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan pasca persalinan yang komprehensif adalah pelayanan pasca persalinan diberikan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang termasuk laboratorium, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, tata laksana kasus, komunikasi, informasi, edukasi, dan rujukan bila diperlukan. Pelayanan pasca persalinan diperlukan karena dalam periode ini merupakan masa kritis baik bagi ibu maupun bayinya, yang bertujuan pertama menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik maupun psikologis.
Kedua, deteksi dini masalah penyakit dan penyulit pasca persalinan. Ketiga, memberikan KIE memastikan pemahaman serta kepentingan kesehatan, kebersihan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi, dan asuhan bayi baru lahir pada ibu beserta keluarganya. Keempat, melibatkan ibu, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir. Dan terakhir, memberikan pelayanan KB sesegera mungkin setelah bersalin. Pelayanan pasca persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, ataupun perawat, sesuai kompetensi dan kewenangannya. Pelayanan pasca persalinan dilaksanakan minimal 4 kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pertama, pelayanan dilakukan pada waktu 6 jam sampai dengan 2 hari setelah persalinan. Kedua, pelayanan kedua dilakukan pada waktu 3-7 hari setelah persalinan. Ketiga, pelayanan ketiga dilakukan pada waktu 8-28 hari setelah persalinan. Dan keempat, dilakukan pada waktu 29 hingga 42 hari. Pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan terdiri dari pelayanan pasca persalinan bagi ibu dan pelayanan pasca persalinan bagi bayi. Lingkup pelayanan pasca persalinan bagi ibu meliputi anamnesis, pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, pemeriksaan tanda-tanda anemia, pemeriksaan tinggi pundus uteri, pemeriksaan kontraksi uteri, pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing, pemeriksaan lohia dan perdarahan, pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI eksklusif, identifikasi resiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas, pemeriksaan status mental ibu, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, pemberian KIE dan konseling, dan pemberian kapsul vitamin A. Langkah-langkah pelayanan pasca persalinan meliputi: pertama, pemeriksaan dan tata laksana menggunakan algoritma tata laksana terpadu masa nifas. Kedua, identifikasi resiko dan komplikasi. Ketiga, penanganan resiko dan komplikasi. Keempat, konseling. Dan kelima, pencatatan pada buku KIA dan kartu ibu atau rekam medis. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dimulai segera setelah bayi lahir sampai 28 hari. Pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir dimulai sejak usia 6 jam sampai 28 hari. Pelayanan neonatal esensial yang dilakukan setelah lahir atau 6 jam sampai 28 hari meliputi: pertama, menjaga bayi tetap hangat, kemudian pemeriksaan neonatus menggunakan manajemen terpadu bayi muda, bimbingan pemberian ASI dan memantau kecukupan ASI, perawatan metode kanguru atau PMK, pemantauan pertumbuhan neonatus, dan masalah yang paling sering dijumpai oleh neonatus. Demikian video pembelajaran kita untuk topik ke-13 tentang konsep strategis peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan AKI dan AKB. Semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.